Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar kami menyukai dan menyenangi menuruti akan hukum-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayorbaba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025, berjudul Akibat Pelanggaran Hukum Allah. Ayat tema terdapat di dalam Yesaya pasal 51 ayat 4 yang berbunyi, "Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa." Mari kita ikuti penjelasannya. Allah telah menyembunyikan senjata-senjatanya di dunia, yang dengannya Dia akan memurnikan dunia pada saat itu. Semburan air mulai muncul dari kedalaman bumi, dan saat air ini bertambah kuat, Ia akan melemparkan batu-batu dan menumbangkan pohon-pohon. Tidakkah Anda berpikir bahwa ada beberapa orang yang akan senang pada saat itu untuk menemukan perlindungan di dalam bahtera? Ada beberapa orang yang mengulurkan tangan ke arah bahtera, dan beberapa orang yang memohon, tetapi sudah terlambat. Mereka mulai memindahkan keluarga mereka, dan mereka memanjat ke titik-titik tertinggi di daratan, dan berjuang untuk berlindung di sana. Mereka akan memanjat ke pohon-pohon tertinggi, berpikir untuk menemukan perlindungan di sana. Tetapi pohon-pohon ini akan tercabut dan mereka akan terkubur di dalam air dari bumi. Demikianlah penduduk keras yang berumur panjang itu binasa dalam air bah, dan bahkan binatang-binatang pun binasa, kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Kristus berkata, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah yang akan terjadi ketika Kristus dinyatakan pada kedatangannya yang kedua kali. Hukum Allah pertama kali dilanggar oleh setan di surga. Ia terus memperdebatkan hal itu sampai sekarang, dan akan terus demikian sampai akhir zaman. Ujian yang dijatuhkan kepada umat yang mewakili pada zaman dahulu akan dijatuhkan kepada umat pada zaman ini.
Akankah pria dan wanita mengakui pemerintahan Allah semesta alam dan menghormati pemerintahan itu? Apakah hal itu membuat penduduk dunia lama menjadi lebih baik dengan menginjak-injak hukum Yehova? Apakah hal itu memperbaiki kondisi mereka dengan memisahkan diri dari hukum pencipta mereka? Akankah hal itu membuat pria dan wanita menjadi lebih baik pada zaman ini dengan menginjak hukum Allah yang kudus dan melanggarnya? Hasil yang sama yang terlihat dalam pelanggaran hukum Allah oleh penduduk zaman Nuh akan terlihat pada penduduk generasi ini. Hak dan harta benda dan bahkan kehidupan manusia tidak dihormati saat itu, tetapi dilanggar. Pikiran dan angan-angan hati terus-menerus jahat. Mereka menyembah apapun dan segala sesuatu kecuali Allah. Begitu pula di zaman dunia ini. Tipu daya, ketidakpercayaan, dan penyembahan berhala merajalela hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Dikutip dari manuskrip 86 tahun 1886. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Omak Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Adam dan dosa, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 52, paragraf pertama. Adam hidup sampai beberapa keturunan berikutnya dan melihat peningkatan kejahatan, rasa bersalah, dan kekotoran karena manusia menyerah pada kecenderungan alaminya yang kuat untuk melanggar hukum suci Allah. Diperlihatkan kepadanya kutukan Allah yang semakin berat menimpa umat manusia, ternak, dan bumi karena pelanggaran manusia yang terus-menerus. Dan Adam masih hidup dalam zaman Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, dan bahkan sampai Henok memperanakan Metusalah. Adam menyaksikan akibat pelanggaran hukum Allah dalam kehidupan anak cucu cicitnya. Dalam renungan tanggal 1 Februari, Roh Nubuat menyatakan Allah memulai sesuatu yang baru dengan Set. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 60, paragraf 2. Set adalah karakter yang baik dan akan menggantikan Habel dalam melakukan hal yang benar. Namun, ia adalah anak Adam seperti Kain yang berdosa dan mewarisi alamiah Adam yang tidak lebih baik dari Kain. Ia dilahirkan dalam dosa, tetapi melalui kasih karunia Allah dengan menerima petunjuk yang setia dari ayahnya Adam, ia memuliakan Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Hal ini Adam saksikan karena Adam masih hidup. Ada harapan baru melalui kelahiran Set. Dan untuk melindungi kehidupan yang memuliakan Allah, keturunan Set tinggal di gunung. Christ Triumphant, halaman 39, paragraf 2, berkata, keturunan Set pergi ke pegunungan dan di sana mereka membuat rumah yang terpisah dari anak-anak Kain. Di sini, di rumah-rumah pegunungan mereka berpikir untuk melindungi diri mereka dari kejahatan dan penyembahan berhala yang merajalela dari keturunan Kain. Namun, setelah nasihat dan pengaruh Henok disingkirkan dari mereka mulai bersatu dengan keturunan Kain. Jadi, setelah Henok diangkat ke sorga, maka keturunan Set mulai bersatu dengan keturunan Kain. Inilah yang Kejadian 6 ayat 2 berkata, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejatuhan yang Adam saksikan semakin merosot dan semakin merosot. Adam menyaksikan akibat dari pelanggaran hukum Allah. Namun,
tidak lama kemudian Adam meninggal. Sebab sebelum Henokh diangkat, Adam sudah meninggal. Artinya, rencana Allah melalui Nuh sudah tidak dialami oleh Adam lagi. Roh Nubuat lanjutkan dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 52, paragraf pertama. Diperlihatkan kepadanya bahwa kejahatan dan kekerasan akan terus meningkat. Namun di tengah semua gelombang kesengsaraan dan malapetaka manusia, akan selalu ada sedikit orang yang akan memelihara pengetahuan tentang Allah dan akan tetap tak ternoda di tengah kemerosotan moral yang sedang terjadi. Dan sedikit orang itu adalah Henokh. Dan kehidupan Henokh serta cicitnya Henokh, yaitu Nuh, adalah contoh daripada kehidupan yang memelihara pengetahuan tentang Allah serta tak ternoda di tengah kemerosotan. Mengapa kita perlu ketahui pengalaman Adam ini? Karena lebih dari 900 tahun atau 6 keturunan, Adam menyaksikan bagaimana panjang sabar kasih Allah kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang hidupnya semakin jahat dan kotor. Segala kecenderungan hati manusia adalah melanggar hukum Allah. Allah masih terus berikan kesempatan demi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Allah menggunakan hamba-hambanya yang setia memanggil manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya, seperti Henokh dan Nuh. Tetapi manusia tidak menurut. Akibatnya kebinasaan. Itulah yang terjadi di zaman Nuh, atau sekitar 1600 tahun sesudah Adam jatuh dalam dosa. Saudaraku dalam Tuhan, Musa menuliskan dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Allah Bapa begitu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya bagi umat-umatnya, dan bahkan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi jika manusia tetap hidup dalam kesalahan dan pelanggaran dosa, dan berulang-ulang, bahkan beribu-ribu tahun diamarkan dan diingatkan, tetapi tidak mau bertobat, maka pada akhirnya pintu kasihan pun ditutup. Pintu bahtera keselamatan ditutup. Inilah akibat dari pelanggaran hukum Allah, yaitu kematian kekal. Dan renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 58, paragraf 5. Hasil yang sama yang terlihat dalam pelanggaran hukum Allah oleh penduduk zaman Nuh akan terlihat pada penduduk generasi ini. Hak dan harta benda dan bahkan kehidupan manusia tidak dihormati saat itu, tetapi dilanggar. Pikiran dan angan-angan hati terus-menerus jahat. Mereka menyembah apapun dan segala sesuatu kecuali Allah. Begitu pula di zaman dunia ini. Tipu daya, ketidakpercayaan, dan penyembahan berhala merajalela hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, hati-hati dengan tipuan setan. Apa itu? The Desire of Ages, halaman 762, paragraf 5, berkata, penipuan lain kini muncul. Setan menyatakan bahwa belas kasihan menghancurkan keadilan, bahwa kematian Kristus membatalkan hukum Bapa. Jika hukum itu dapat diubah atau dibatalkan, maka Kristus tidak perlu mati. Namun membatalkan hukum berarti mengabadikan pelanggaran
dan menempatkan dunia di bawah kendali setan. Tipuan setan ini sudah masuk ke dalam gereja-gereja, bahwa kematian Yesus katanya membatalkan hukum Allah Bapa. Ini adalah dusta, saudaraku dalam Tuhan. Jangan percaya, sebab tujuan setan adalah membinasakan manusia. Jika hukum Bapa batal, maka dosa kekal, dan manusia di bawah kendali setan. Akibatnya, binasa total. Karenanya amarkan kepada banyak orang akan tipuan setan ini. Kiranya nasihat nubuat berikut ini menjadi hidup kita. Manuskrip 121 tahun 1898 paragraf 36 berkata, "Bagi jiwa yang mengasihi Allah, hukum bukanlah beban. Dia menyukai hukum Allah setelah manusia batinia dan doanya adalah, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu." Ayat 18. Firman Allah adalah suara Bapa di hati anaknya, dan anak itu mengungkapkan kasihnya dengan mengatakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Nasihat yang penting bagi kami, bahwa Allah begitu panjang sabar akan kami, akan manusia yang selalu melanggar akan hukum-hukum-Nya. Dan Dia selalu menggunakan hamba-hambanya yang setia, memanggil umat-umat agar bertobat dan kembali kepadanya, sehingga kehidupan kekal boleh menjadi bagian umat-umat yang setia. Namun begitu banyak orang yang menolak dan tidak menurut, sebagaimana di zaman Nuh. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hidup kami mengasihi Engkau, dan kami menyukai menurut akan hukum-hukum-Mu. Sebab Kristuslah yang mengerjakan dalam hidup kami penurutan akan hukum-Mu dengan sempurna. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.